Apabila peternakan itu dikonsep dengan hati, dikonsep dengan ilmu, dan juga inovasi yang modern, maka semua aspek kesejahteraan hewan, kesejahteraan manusia, dan juga pengunjung itu dapat diterapkan dengan baik. Perkenalkan, saya Rahmat Bintang Ramadan, di sini selaku manajer dari Prabu Farm. Umur saya baru 23 tahun, Gen Z. Alhamdulillah, saya latar belakang pendidikan saya lulusan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Untuk alamat kami ada di Dusun Sanggrahan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Mengenai jenis usaha, kami berfokus pada wisata edukasi, peternakan kambing dan domba. Jadi main bisnis kita, core bisnis kita adalah wisata edukasi. Dari wisata edukasi itu terbagi menjadi 3 pilar, yaitu yang pertama kambing perah, kambing kontes, yang di sini kambing PE, peranakan etawa, dan juga domba. Nah, domba ini terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang fattening yang persiapan untuk kurban, dan juga ada yang domba. Domba di sini domba seni lokal. Nah, berangkat dari situ kita memiliki visi untuk pembuatan kandangnya adalah stigma di masyarakat atau masalah di masyarakat ini mengenai problem peternakan yang mana peternakan itu dianggap bau, dianggap kotor, dianggap kumuh, menjijikkan, dan lain sebagainya lah. Pokoknya hal yang buruk itu ada di peternakan. Tapi berangkat dari situ kita mulai. Kita konsep dengan bagus, kita konsep dengan ilmu, kita konsep dengan pengetahuan. Makanya konsep dan manajemennya menggunakan konsep yang inovatif dan modern. Sedikit kita ubahlah stigma masyarakat itu seperti itu. Jadi kita edukasi bahwasanya peternakan bisa bersih dengan sistem dan manajemen yang baik. Nah, mungkin yang sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain, kalau sistem perkandangan kami ini menggunakan kandang individu dan di lorong tengahnya itu menggunakan lantai, sedangkan di bagian bawahnya itu saya keruk sedalam 2 meter. Jadi dalamnya 2 meter. Jadi kotorannya itu nggak terlihat, jadi nampaknya lebih bersih kalau dipandang gitu. Mengenai pembersihan kandang, biasanya kita rutin lakukan 2-3 bulan. Ketika kotorannya sudah menumpuk, biasanya ada teman atau mitra kami yang mengambil. Jadi pakai truk yang besar itu langsung diangkut. Jadi ada lorong khusus buat ngambil kotorannya. Nah, mengenai umbaran, kami biasanya gunakan setiap pagi domba yang sudah mandi, kambing yang sudah mandi, kita umbar. Misal ada kunjungan dari beberapa teman-teman TK atau pelatihan, kita menggunakan umbaran sebagai bahan atau tempat untuk pembelajaran juga. Dalam dunia peternakan, saya diajari bahwasannya suatu performa ternak itu ada rumusnya. Performa ternak sama dengan genetik ditambah lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu banyak. Dari ada pakan, cuaca, iklim, kandang, dan lain sebagainya. Tapi faktor yang penting adalah genetik. Genetik menjadi faktor utama dalam peternakan. Ketika kita menggunakan genetik yang bagus, pejantan yang bagus, indukan yang bagus, maka fenotip dan juga genetik yang diturunkan kepada anakannya juga bagus. Makanya dari itu, ketika kita menggunakan ada 3 pilar atau 3 segmentasi di sini. Ketika kambing perah, kita menggunakan Sanen yang menurut data dan statistik merupakan ras kambing perah terbaik. Untuk yang kambing kontes, peranakan etawa, kita menggunakan pejantan yang sudah istimewa, sudah mahal harganya, dan juga pernah menang beberapa kompetisi. Sedangkan yang domba lokal, kita menggunakan juga yang super. Ini yang menjadi masalah di peternakan atau di kalangan masyarakat, bahwasanya stigma atau anggapan domba lokal itu kecil. Semuanya kecil karena referensinya ada di peternakan masyarakat. Sedangkan kita menggunakan domba lokal yang sangat istimewa, dari bobotnya juga 95 kilo lebih, dan bisa bersaing dengan domba impor seperti Dorper, Suffolk, Texel, Awasi, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita mempunyai warisan genetik yang sangat bagus, tapi kita memiliki PR yang sangat besar ke depannya. Mungkin kita bicara tantangan ya mengenai domba lokal, karena domba yang tersebar di masyarakat itu adalah genetik yang belum bagus, karena belum adanya pemetaan genetik yang unggul. Oleh karena itu kita harus kolaborasi sebenarnya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan juga praktisi, sehingga bisa berkolaborasi untuk mengembangkan genetik warisan yang sangat bagus ini.
Mengenai perawatan, kita harus membedakan mana yang untuk bisnis, yaitu komersil seperti kambing perah, maupun yang kontes. Nah, karena yang kontes ini butuh perawatan yang detail dan juga standar estetika, makanya kita perawatannya harus lebih kita maksimalkan di situ. Entah itu dari pakan, terus dari pemandian biasanya. Jadi kita bersihkan, yang jantan itu kita mandikan selama 2 kali sehari. Dia menggunakan beberapa perawatan yang sangat bagus dan juga biayanya cukup mahal sebenarnya, tapi karena ini kompetisi, karena kecantikan juga, terdapat standarisasi estetika juga dari kepalanya, dari telinganya, dan bulunya, rambutnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu butuh perawatan yang detail. Tapi kalau untuk yang kambing perah, cukup dengan pengkondisian stres dan juga dengan good dairy farming practices. Waktu itu yang diajarkan bahwasanya bagaimana cara mengelola peternakan perah yang bagus itu seperti apa. Yang penting dari kesejahteraan hewannya bagus, kesejahteraan peternaknya juga bagus, pengunjungnya juga bagus. Kalau untuk pembersihan kandangnya kita sapu biasanya setiap hari, dan juga ternak yang kotor kita mandikan agar dia bersih dan juga jauh dari stres. Mengenai biosecurity, kita menggunakan penyemprotan desinfeksi, yaitu penghilangan jamur, bakteri, atau virus yang lainnya. Agar ternak lebih nyaman, kita menggunakan penyemprotan itu biasanya 1 minggu 1 kali, menggunakan larutan desinfektan. Kalau mengenai pakan, kita masing-masing segmentasi berbeda. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan nutrisi tersebut. Untuk seratnya kita menggunakan hijauan karena kita mempunyai lahan. Oleh karena itu hijauan kita yang kita gunakan itu ada legum, itu ada indigo vera, kaliandra, turi. Sedangkan untuk rumput itu ada pakcong, gamma umami, odot, dan juga biogen. Nah, selain itu ada pakan penguat lagi, yaitu konsentrat. Masing-masing segmentasi berbeda. Yang penting kalau yang perah, PK-nya atau proteinnya di atas 20%. Yang menjadi tantangan untuk mengenai kambing perah adalah edukasi pasar. Bahwasanya banyak teman-teman atau masyarakat yang beli itu takut bau, takut amis, takut perengus seperti itu. Dengan sistem pengelolaan yang baik, manajemen hygiene dan juga sterilisasi, maka apabila teman-teman mampir ke sini sudah mendapatkan trust, jadi sudah mendapatkan kepercayaan bahwasanya dikelola dengan baik. Kalau pemerahan susu kita menggunakan mesin di setiap pagi dan juga sore hari. Nah, untuk pemasarannya sendiri mengenai susu kita ada beberapa, ada yang kami setorkan ke pabrik, namun kuota sekarang terbatas. Ada yang juga untuk nyusuin anaknya dan juga kambing kontes kami. Selain itu kami ada juga beberapa produk olahan seperti susu pasteurisasi, es krim, kefir, puding, dan lain sebagainya. Kalau mengenai penjualan ternak, kami sekarang fokusnya di kurban. Sekarang kami menyiapkan ratusan hewan kurban. Selain itu kami juga menyediakan bibit berkualitas seperti kambing perah, kambing kontes, yang di sini juga bakalannya juga, anakannya juga yang bagus-bagus, dan juga domba kontes kami. Kalau harga kurban kita start dari harga 2 jutaan, sudah mendapatkan bobot di antara estimasi bobot 23 sampai 24 kilo. Sedangkan yang jumbo kita juga ada persiapan, ya ada mulai dari 7 juta lah gitu. Kita udah jumbo banget. Mengenai yang premium, kita ada di kategori yang paling besar itu di angka 90 sampai 100 kg dengan harga di atas 9 juta. Untuk harapan ke depan, semoga Prabu Farm ya bisa menginspirasi. Prabu Farm bukan hanya tempat untuk beternak dan juga peternakan biasa, melainkan sebuah ladang untuk belajar, sebuah tempat untuk bertukar inspirasi, dan juga tempat tumbuh bagi setiap orang yang mau melihat bahwasanya peternakan bisa dikelola dengan hati, dengan ilmu, dengan manajemen yang baik. Kami sangat terbuka mengenai teman-teman apabila ingin berkunjung. Saya sangat open sekali. Kami bisa bertukar inspirasi, motivasi, dan lain sebagainya. Silahkan nanti bisa berkunjung di Instagram kami yaitu Prabu Farm, dan juga di TikTok kami yaitu Prabu Farm juga. Atau bisa melalui nomor HP yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk
Cap Capung, sebuah kanal YouTube agrobisnis yang sangat menginspirasi. Waktu itu saya pernah nulis di buku harian kuliah saya bahwasanya saya ingin diliput Cap Capung, dan saya sebenarnya nggak tahu bagaimana saya mengimplementasikan hal tersebut. Tapi alhamdulillah di hari ini, pada kesempatan hari ini, saya bisa diliput oleh Cap Capung. Cap Capung sangat menginspirasi, semoga bisa bermanfaat untuk anak muda ke depannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe Cap Capung.